Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun Anda menonton video ini ya. Selamat datang. Saya ucapkan buat teman-teman, puji syukur kita panjatkan kepada Ilahi Rabbi yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita dan nikmat-nikmat apapun sehingga bisa belajar bersama, nikmat penunjang yang kita tidak bisa hitung satu persatu walaupun menggunakan metode numerik. Dan puji syukur kita panjatkan kepada Ilahi Robbi yang uh, memberikan nikmat semuanya. Begitupun salawat serta salam kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Oke, bertemu lagi dengan saya dalam pembahasan di mata kuliah metode numerik. Kali ini akan membahas tentang subbab yang ketiga, subbab baru ya, yaitu tentang persamaan nirlanjar. Buku yang saya pakai masih sama, yaitu buku dari nggak ada covernya ya. Ini buku metode numerik, ini terbitan Bandung ya, dari Bandung. Oke. Kita pelajari dengan mengikuti tulisannya beliau saja supaya kita dapat mengilhami apa yang dimaksud dari beliau gitu ya. Nah, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam bidang sains dan rekayasa, para ahli ilmu alam dan rekayasawan sering berhadapan dengan persoalan mencari solusi persamaan. Nah, ini lazim disebut akar persamaan atau equation atau nilai-nilai nol gitu ya. Nah, yang berbentuk fx sama dengan 0. Beberapa persamaan sederhana mudah ditemukan akarnya, misalkan 2x min 3 sama dengan 0, ataupun akar kuadratik, contohnya di sini x kuadrat min 4x min 5 sama dengan 0. Nah, kita coba di sini. Nah, ini contoh yang pertama, kita tulis dulu yang tadi 3x sama dengan 2x min 3. Oke, contoh 2x min 3 sama dengan 0. Min 3 pindah ke kanan, 2x sama dengan 3. X sama dengan 3 per 2. Nah, didapat X-nya sama dengan 3 per 2. Nah, ini akarnya. Kalau bentuk kuadrat, contohnya di sini X pangkat 2 min X min 6 sama dengan 0. Nah, kalau waktu cara SMA kita buat 2 kurung, lalu kita tulis X. Nah, lalu selanjutnya adalah kita cari angka atau bilangan yang ketika dikalikan sama dengan min 6. Nah, ternyata ada 2, ya min 6. 6 itu 3 dan 2. Bentuknya min itu berarti salah satunya ada yang positif dan salah satunya negatif gitu ya, beda tanda. Oke, min 3, pokoknya 32 aja ya. Lalu di sini clue selanjutnya adalah min X, yang mana min 1. Artinya kalau diselisihkan yang lebih banyak 1 yang negatif. Nah, berarti yang 3 itu nilainya negatif, sehingga negatif 3 di sini positif 2. Sehingga didapat dari nilai X plus 2, di sini didapat X min 2. Nah, lalu yang keduanya, X min 3 ini didapat menjadi X sama dengan 3. Ini ada 2 akar nilainya ya. Nah, seperti itu. Ini contoh yang sederhana gitu ya. Kita lanjut. Nah, itu contohnya. Umumnya persamaan yang akan dipecahkan muncul dalam bentuk nirlanjar atau nonlinear yang melibatkan bentuk sinus, kosinus, dan sebagainya gitu. Jadi di bidang tertentu persamaannya aneh-aneh. Nah, di sini contohnya tentukan akar real terkecil dari ini. Ini sampai X pangkat 5 gitu.
Tadi cuma X pangkat 1 dan X pangkat 2 yang dicontohkannya. Jadi ini sudah rumit. Yang bawahnya, kecepatan kata sebuah roket dapat dihitung dengan memakai rumus berikut. Ini rumus apaan gitu ya? Rumus roket ke atas sih maksudnya. V sama dengan U ln M0 per M0 min kita ini dimutlakan dikurangi GT. Nah, rumusnya gitulah. Ada GT juga ini, gravitasi dan sebagainya. Yang selanjutnya, nah ini keterangannya aja ya. Karena ini dari persamaan itu ya. Dalam teknik kelautan, persamaan gelombang berdiri yang dipantulkan oleh dermaga pelabuhan diberikan oleh, nah seperti ini. H-nya. Ini gelombang yang kembali berarti ya, yang dipantulkan ya. Berarti gelombangnya dari laut sampai dermaga, balik lagi gelombangnya gitu. Nah, persamaannya seperti ini, persamaan apa gitu ya. Oke, selanjutnya di bidang lain, listrik ya. Suatu arus osilasi dalam rangkaian listrik diberikan seperti ini. Nah, kita lanjut. Dalam bidang teknik lingkungan, persamaan berikut ini dapat digunakan untuk menghitung tingkat oksigen pada hilir sungai dari tempat pembuangan limbah. Wow. Nah ini masih sedikit rumusnya, tapi cukup rumit ya. Di sini pangkat min 0,1 X, pangkatnya ada X-nya nih. Ini kalau diturunkan lumayan juga nih, jadi bentuk apaan. Nah, seperti itu. Kita ada contoh soal lagi. Oh, reaksi keseimbangan seperti ini. Ada 2A plus B sama C mengakibatkan C, atau C juga mengakibatkan 2A plus B. Karena ini seimbang ya. Atau rumusnya di sini K sama dengan C A kuadrat B gitu ya. Nah, ini selanjut. Oke. Bentuk kurung ini katanya menyatakan konsentrasi kimia. Oke. Kita lanjut. Nah, sebelum kita lanjut, ternyata rumus-rumus di sini susah kita simpulkan bahwa ternyata untuk membuat sesuatu orang-orang itu sudah pintar gitu ya, pintar matematika gitu ya. Jadi matematika digunakan hampir di semua bidang. Di sini di teknik sipil nggak dicontohkan ya. Sebenarnya ada juga gitu ya. Bahkan kalau misalkan melihat teknologi yang ada sekarang, ini sangat banyak dan berbaur dengan matematika. Jangankan teknik sipil yang memang terlihat matematis ya, yang nggak terlihatan juga pakai matematika. Contohnya di ekonomi gitu. Orang jualan aja pakai matematika gitu ya. Kayak kita lanjut. Rumusan masalah. Persoalan mencari solusi persamaan nirlanjar dapat dirumuskan secara singkat sebagai berikut ya. Tentukan nilai X yang memenuhi persamaan Fx sama dengan 0. Ya intinya sih kalau ada fungsi F, kita cari nilai X-nya berapa supaya fungsi tersebut nilainya 0 gitu ya. Yaitu X sama dengan S sedemikian sehingga bahwa Fs sama dengan 0 katanya gitu ya. Metode mencari akar ada dua di sini, metode terbuka dan tertutup. Metode tertutup atau metode pengurungan atau bracketing method. Metode yang termasuk ke dalam golongan ini mencari akar di dalam selang AB. Selang AB sudah dipastikan berisi minimal satu buah akar. Karena itu, metode jenis ini selalu berhasil menemukan akar. Dengan kata lain, lelerannya selalu konvergen menuju ke akar. Karena itu, metode tertutup kadang-kadang dinamakan juga metode konvergen. Lalu yang selanjutnya metode terbuka. Berbeda dengan metode tertutup, metode terbuka tidak memerlukan selang yang mengandung akar. Yang diperlukan adalah tebakan atau guess awal akar. Lalu dengan prosedur leleran kita menggunakannya untuk menghitung hampiran akar yang baru. Pada setiap kali leleran, hampiran akar yang lama dipakai untuk menghitung hampiran akar yang baru. Mungkin saja hampiran akar yang baru mendekati akar sejati atau konvergen.
atau mungkin menjauhinya atau divergen. Karena itu, metode terbuka tidak selalu berhasil menemukan akar. Kadang-kadang konvergen, kadang-kadang ia divergen. Yang pertama kita berbicara tentang metode tertutup terlebih dahulu. Seperti yang telah dijelaskan, metode tertutup memerlukan selang AB ya. Sebagaimana namanya, selang tersebut mengurung akar sejati. Nah, gitu ya. Yang dipakai adalah pengurungan lebar selang secara sistematis sehingga lebar selang tersebut semakin sempit dan karenanya menuju akar yang benar. Dalam sebuah selang mungkin terdapat lebih dari satu akar atau tidak ada akar sama sekali. Secara grafik dapat ditunjukkan bahwa jika, nah, ini ada dua bentuk ya. Yang pertama FAFB. Perlu diketahui ya. Ini ada fungsi yang sama yaitu fungsi f. Artinya kalau fungsi itu kadang bentuknya seperti rumus, berarti rumusnya sama. AB ini sebuah konstanta atau akar kalau di bilangan apa namanya di Kartesius, berarti di sumbu x-nya, nilai x-nya berapa gitu ya. Oke, jadi fungsi f pada saat A dikali fungsi f pada saat B, hasilnya itu kurang dari 0 atau negatif, maka terdapat akar sebanyak bilangan ganjil. Yang selanjutnya ada gambarnya. Nah, terlihat di sini bentuk ini diwakili dari gambar ini. Jadi yang pertama fungsinya itu naik ya, naik atau sebenarnya turun juga bisa ya. Terlihat dari apa? Nilai FA dan nilai FB-nya itu beda, yang satu positif, satu negatif. Pasti kan kayak gitu ya. Kalau dikalikan jadi negatif pasti angka pertama dan angka keduanya beda tanda. Nah, contoh di sini nilai FA ada di bawah sumbu X, nilai FB ada di atas sumbu X. Sehingga pengalinya itu kurang dari 0. Nah, bentuk seperti ini akarnya sebanyak bilangan ganjil tadi ya. Nah, ataupun bisa bentuk dari fungsi yang seperti di kanan ya, B ya. Dari atas ke bawah sumbu X, ke atas sumbu X lagi ke bawah sumbu X. Nah, di sini A-nya ada di atas sumbu X, B-nya ada di bawah sumbu X. Sebenarnya B itu bisa di bawah yang sini juga. Nah, kenapa ditulis seperti ini? Karena kan ya tadi ya, metode dulu kita bahas, metode numerik itu jalan lain supaya dapat nilai. Nah, ini kan sedikit tebak-tebakan tapi yang berdasar secara matematis. Nah, ternyata kita dapetin nebak nilai B yang kurang dari apa ya, nilainya negatif atau di bawah, dapatnya di sini. Nanti menggunakan metode tertentu nanti dapat. Jadi di sini akarnya sebenarnya dapat ada 3 ini. Oke, 1 2 3 ini. Oke. Lanjut. Kalau yang kedua ya, ketika fungsi f saat A dan fungsi f saat B mereka dikalikan, nilainya positif, maka terdapat akar sebanyak bilangan genap atau tidak ada akar sama sekali. Contohnya yang di sini, yang kiri ini A-nya di atas sumbu X, B-nya di atas sumbu X. Nah, ternyata fungsi ini nggak ada akarnya, tidak menyentuh sumbu X, jadi nggak ada akarnya. Atau yang kanan, yang B ya. Ini fungsinya seperti ini, A-nya ada di atas sumbu X, B-nya ada di atas sumbu X. Ini akarnya ada 2, berarti ada di sebelah sini, ada di sebelah sini. Pak, kok Bapak tahu gitu? Ada 2 gitu ya dari gambar tersebut. Tadi kita sudah jelaskan bahwa nilai fx-nya yang sama dengan 0. Nah, gambar yang ini fx sama dengan 0. Fx itu biasanya kalau di sumbu Kartesius xy itu fx itu digambarkan seperti y atau ketinggian. Nah, ketinggian sama dengan 0 berarti sejajar sumbu x. Nah, berarti yang ketabrak si garis x ini. Nah, sumbu x ya maksudnya. Di sini ada 3. Kalau yang tadi, yang positif itu ada 2. Pak, kalau misalkan B-nya ada di bawah, ya benar sih ada di bawah, tapi nanti hasilnya sumbunya apa namanya akarnya 1. Jadi seperti perhitungan yang atas gitu. Ya namanya juga metode numerik itu lucu ya jadinya.
tebak-tebakan tapi sesuai dengan teori gitu. Di matematika memang kayak gitu. Bahkan kalau di yang lain ada contohnya teori pigeonhole, kandang burung lah gampangannya. Itu mencari peluang tapi seberapa nilai kepastiannya gitu. Jadi nilai pasti. Jadi kalau misalnya kita mau membuat perhitungan yang pasti di situ ada gitu, bisa menghitung. Nah, itulah matematika. Ini juga lucu ya metode numerik bahwa kita menghitung sesuatu dengan kira-kira tapi sesuai dengan teori supaya hasilnya mendekati tepat gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Kita lanjut. Syarat cukup keberadaan akar. Jadi ada syaratnya. Gambar titik satu, 3.1 berarti yang atas yang ini ya. Memperlihatkan bahwa selalu ada akar di dalam selang AB. Sebentar. Oke, mohon maaf kita lanjutkan. Nah, di sini saya ulangi ya, gambar 3.1 memperlihatkan bahwa selalu ada akar di dalam selang AB. Jika nilai fungsi tersebut tandanya positif atau negatif di X sama dengan A dan X sama dengan B, tidak demikian halnya jika nilai fungsi di ujung-ujung selang sama tandanya. Yang mengisyaratkan mungkin ada akar atau tidak ada akar sama sekali. Jadi kalau beda tanda antara A dan B berarti ada dan ganjil. Kalau tandanya sama berarti ada genap atau enggak ada gitu kan tadi gitu ya. Jadi jika nilai fungsi berbeda tanda di ujung selang, pastikan terdapat paling sedikit satu buah akar di dalam selang tersebut. Dengan kata lain, syarat cukup keberadaan akar persamaan ditulis sebagai berikut. Nah, ini ya syaratnya ya. Jika FA dikali FB kurang dari 0 dan Fx menerus di dalam selang AB, maka paling sedikit terdapat satu buah akar persamaan Fx sama dengan 0 di dalam selang AB. Itu. Syarat ini disebut syarat cukup, bukan syarat perlu, sebab meskipun nilai-nilai ujung selang tidak berbeda tanda, mungkin saja terdapat akar di dalam selang tersebut. Seperti ditunjukkan gambar 3.2 di atas, syarat cukup keberadaan akar ini ditunjukkan gambar 3.3. Nah, gini ya. Nih. Jadi akarnya di sini jadi antara A dan B. Gitu ya. Oke. Lanjut. Ada dua masalah yang terjadi karena ketidaktepatan mengambil selang AB. Masalah pertama adalah bila di dalam selang AB terdapat lebih dari satu buah akar. Sekali suatu metode tertutup digunakan untuk mencari akar di dalam selang AB, ia hanya menemukan sebuah akar saja. Karena itu, bila kita mengambil selang AB yang mengandung lebih dari satu akar, hanya satu buah akar saja yang berhasil ditemukan. Masalah kedua adalah mengambil selang AB yang tidak memenuhi syarat cukup. Ada kalanya kita dapat kehilangan akar karena selang AB diambil ternyata tidak memenuhi syarat cukup gitu ya. Sehingga kita mungkin sampai pada kesimpulan tidak terdapat akar di dalam selang. Intinya sih syarat cukupnya itu cari A dan B yang nilainya beda lah ya. A-nya misalkan 0, Fx-nya -1 misalkan. B-nya 5, Fx-nya 6. Jadi kan -1 sama 6, tandanya beda. Berarti cukup. Ketika ada, kemungkinan besar sangat ada akarnya gitulah kira-kira. Gitu ya. Ya kan Pak, kalau misalkan ada di bawah fungsinya terus fungsinya ada di atas, pasti melewati X. Belum tentu. Belum tentu. Bisa jadi dia di sini ada semacam garis. Bukan garis ya, sebutnya apa ya? Jadi enggak ada lah. Maksudnya kayak gini. Bisa jadi kayak gini. Ini sumbu X, fungsinya kayak gini misalkan. Nah, ternyata tadi ngambil nilai A-nya di sini, nilai B-nya di sini. Ternyata
fungsinya, ini fungsinya sama, nggak melewati sumbu X ya. Jadi di sini nggak ketemu gitu ya. Ini tahingga. Ini biasanya pada fungsi tertentu, contohnya 1/X dan teman-temannya. 1/X kan nggak boleh X-nya sama dengan 0. Nanti X sama dengan 0 itu bentuknya kayak gini. Gitu. Jadi nggak dapet ya. Jadi misalkan saya nulis di sini. Misalkan fungsi contoh. Misalkan fungsi f sama dengan fx ya. Sama dengan 1/X. Nah, mungkin kalau misalkan A-nya sama dengan -1, B-nya sama dengan 1, A-nya, nilai A-nya misalkan FA sama dengan misalkan min sekian lah ya. Min C lah. FB-nya sama dengan D gitu, positif. Ya kan udah memenuhi syarat gitu, tetapi nilainya nggak ada karena pada saat misalkan ini seperti ini. Nah, ini B, ini A. Saat X sama dengan 0, ini nilainya tidak ada. F sama dengan 0, tidak ada. Y-nya tidak ada nilainya gitu ya. Nah, jadi di sini nggak ada akarnya juga sih gitu. Coba cari 1/X, 0-nya di mana gitu ya. 0-nya kayaknya nggak ada 0-nya ya. Kayaknya nggak ada 0-nya. Cari deh nanti gitu ya. Oke, yang saya pikirkan itu nggak ada 0-nya. Oke, lanjut. Sampai mana tadi? Sampai sini ya. Oke, masalah kedua tadi udah, nih banyak masalah nih. Untuk mengatasi dua masalah tersebut, nah ini bagusnya gini, kalau ada masalah kita fokus kepada penyelesaian. Wah, untuk mengatasi dua masalah di atas, penggunaan metode tertutup disarankan mengambil selang yang berukuran cukup kecil yang memuat hanya satu akar. Ada dua pendekatan yang kita gunakan dalam memilih selang tersebut gitu ya. Nah ini bentuknya. Bentuk implikasi jika P maka Q bisa dibaca P adalah syarat hukum untuk Q di dalam kalkulus proposisi. Ternyata jika P maka Q dilakukan P maka Q adalah benar kecuali P benar dan Q salah. Jadi pernyataan tersebut tetap benar meskipun FA F dikali FB lebih besar dari A di dalam selang terdapat paling sedikit satu buah akar, tidak terbakar sama sekali. Ternyata jelas. Oke, seperti itu ya. Pendekatan pertama membuat grafik fungsi di bidang X, Y, lalu melihat di mana perpotongannya. Dari sini kita dapat mengira-ngira selang yang memiliki titik potong tersebut. Grafik fungsi dapat dibuat dengan program yang ditulis sendiri atau lebih praktis menggunakan paket program yang membuat grafik fungsi. Ada yang gratis juga sih ya. Pendekatan yang kedua adalah dengan mencetak nilai fungsi dari titik-titik absis yang berjarak tetap. Jadi dihitung manual ya. Misalkan jaraknya setiap 0,1 gitu ya. Misalkan dari 2 sampai 5 gitu. 2 sampai 5 dilihat per 0,1 dimasukin gitu ya. Nilainya seperti apa? Nilai Y-nya. Nah, jarak titik ini dapat diatur cukup kecil jika tanda fungsi berubah pada fungsi pada sebuah selang pasti terdapat minimal satu akar di dalamnya. Program 3.1 berisi prosedur. Program ini mencetak tabel. Oke, nah ini programnya. Nah, kita nggak coba praktek ya. Bila program ini digunakan untuk mencari selang kecil yang mengandung akar yang pada fungsi fx sama dengan e pangkat x min 5x kuadrat mulai dari a sama dengan min 0,5 sampai b-nya 1,4 dengan kenaikan absis sebesar 0,1 hasilnya. Nah, seperti ini. Nah, ini gambaran tadi ternyata nilainya dari min 0,5 sampai 1,4. Kita hitung, kita cari nilainya dengan memplotting nilai X-nya
berbedanya 0,1. Jadi 0,5, 0,4, 0,3, 0, min 0,2, min 0,1, 0, 0,1, 0,2 dan sebagainya. Dievaluasi nilai fx-nya. Hasilnya nilai fx yang memotong sumbu x. Memotong sumbu x berarti dari positif ke negatif atau negatif ke positif ya. Nah, ini ada perbedaan di sini. Lalu di sini positif, 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 negatif. Nah, di sini ada perbedaan. Nah, di sini berarti ada dua ini nih. Kemungkinan ada akar di sini. Nah, berdasarkan tabel di atas, selang yang cukup kecil yang mengandung akar adalah di min 0,4 dan min 0,3. 0,4, 0,3 sini. Nah, benar kan? Dia fungsinya dari negatif ke positif. Berarti bentuknya, nah kayak gini. Dari sebentar, negatif ke positif ya. Fx-nya nilainya dari di bawah ke atas gitu. Nah, kayak gini fungsinya lagi naik gitu di daerah situ ya. Nah, di sini. Lalu ada lagi di 0,6, 0,7, 0,6, 0,7. Nah, di sini. Dari positif ke negatif. Gambarnya ada di mana ya? Nah ini yang kiri ya. Berarti nurun dari atas positif ke negatif. Berarti nurun ya. Pada saat itu dia nurun. Oke. Karena nilai fungsi berubah tanda di ujung selangnya selama 0,01 juga kita ambil tetapi cukup lebar 0,5 sampai 1,4 min 0,3 sampai 0,8 dan seterusnya. Ada dua metode klasik yang termasuk dalam metode tertutup yaitu metode bagi dua dan metode regressi. Masing-masing metode kita bahas lebih rinci di bawah. Nah, hari ini kita akan membahas metode bagi dua dulu ya. Misalkan kita telah menentukan selang, ini metode bagi dua ya, metode bagi dua, bukan Ciko ya. Jadi ini metode bagi dua. Bagi dua, kok ada pangkatnya nih? Misalkan kita telah menentukan selang AB sehingga FA dikali FB kurang dari 0 pada setiap kali leleran. Selang AB kita bagi dua di X sama dengan C sehingga terdapat dua buah upah selang yang berukuran sama. Dua buah selang yang ukurannya sama yaitu selang AC dan CB. Selang yang diambil untuk layar berikut adalah upah selang yang memuat akar bergantung pada apakah ketika FA dikali FC kurang dari 0 atau FC dikurangi FB 0. Nah, lebih jelasnya lihat di sini. Jadi yang pertama, ini ada selang dari A sampai B. Lalu dibagi dua, di tengah-tengahnya C gitu. Kalau misalkan sambil digambar. Nah, misalkan ini ada selang misalkan ada selang ini A, ini B. Nah, kita bagi dua di sini C. Nah, lalu kita evaluasi nih. FA dikali FC ini kurang dari 0 atau lebih dari 0. Begitupun yang FC dikali FB ini kurang dari 0 atau lebih besar dari 0 gitu ya. Nah, kita ambil yang yang apa? Kita lihat di sini. Nah, kurang dari 0 enggak? Kalau iya, selang baru. Nah, didapatkan yang ini. Kalau tidak ya jadi selang baru juga. Lalu gimana? Kita lihat di sini ya. Itu tadi praknya ya, belum dilanjut. Selang yang baru dibagi dua lagi dengan cara yang sama. Begitu seterusnya sampai ukuran selangnya sangat kecil. Sebentar. Kita pilih yang mana? Kalau di sini
Jadi kayak gini, kita pilih yang, nah lihat di sini ya. Yang ketika selang baru itu dari A sampai C atau C sampai B yang nilainya kurang dari 0. Oke, itu yang dipilih. Contohnya berarti kalau ya di sini ketika yang kurang dari 0, iya, berarti ini yang selang baru yang diambil, yang kanan yang ditinggalkan karena kita melewati itu ya. Untuk mencari karya kan harus nggak arahnya ke arah harus sih, walaupun yang tetap positif juga kemungkinan ada gitu ya. Tapi karena selangnya udah kecil, berarti kita ambil yang nilainya negatif aja atau kurang dari 0. Lebar selang baru eh, mutlak A min B kurang dari epsilon, yang dalam hal ini epsilon nilai toleransi lebar selang yang mengurung akar. Nilai fungsi di hampiran akar FC sama dengan 0. Beberapa bahasa pemrograman memperbolehkan pembandingan dua bilangan real sehingga perbandingan FC0 dibenarkan. Namun jika kita kembali konsep awal bahwa dua bilangan real tidak dapat dibandingkan kesamaannya karena representasinya di dalam mesin tidak tepat, maka kita dapat menggunakan bilangan yang sangat kecil, misalkan epsilon mesin, sebagai pengganti nilai 0. Dengan demikian, menguji kesamaan FC sama dengan 0 dapat kita hampiri dengan FC kurang dari epsilon mesin. Galat relatif hampiran akar C baru dikurangi C lama dibagi C baru kurang dari delta. Yang dalam hal ini, delta adalah galat relatif hampiran yang diinginkan. Nah, jadi seperti ini proses pembagian selang bagi dua. Oke, jadi dari A sampai B lalu dapat C sini. Oke, saya taruh di sini dulu aja supaya bisa dicoret-coret. Sebentar. Sebentar, mohon bersabar. Nah, jadi kita punya masalah ini F-nya nih, kita nyari akar. Oke, kita punya selang dari A sampai B. Nah, dari sini nih titiknya. Nah, kita bagi dua sini. Cet, bagi dua. Kita hitung yang sini. Dan kita hitung yang kanan. Nah, FA dikali FC ini berapa? Oh, ternyata ada di bawah. Artinya ini nilainya akan positif ya. Karena negatif dikali negatif hasilnya positif. Nah, begitupun yang ini, yang kanan. FC dikali FB. Nilainya apa? Negatif dikali positif. Hasilnya kurang dari 0 ya. Kita ambil yang kanan, yang ini. Lalu kita bagi dua sini. Singkat cerita, yang ini nilainya jadinya masih positif ya. Si FC0 dikali FC1-nya lebih besar dari 0. Yang ini negatif. Ambil yang ini. Lalu kita bagi dua. Bagi dua, ternyata yang ini, yang kanan ini positif, kiri negatif. Berarti ambil yang ini. Berarti nilainya antara FC1 dikali FC2. Nah, berarti di sini nilai yang barunya. Akarnya ada di sini gitulah kira-kira. Karena ada di sini kan. Ini ada gambar sih enak ya. Kalau misalnya aslinya mencari angka yang tidak bisa digambarkan, ya ya begitulah gitu. Ini caranya seperti ini. Nah, ini caranya. Kasus yang mungkin terjadi. Mohon maaf. Jumlah akar lebih dari satu. Bila dalam selang AB terdapat lebih dari satu akar, banyaknya akar ganjil, hanya satu buah akar yang dapat ditemukan. Cara mengatasinya gunakan selang AB yang cukup kecil yang memuat hanya satu akar. Jadi kecilin aja dari A sampai B. Jadi cuma satu. Jangan sampai, bentar. Mana ya? Nah ini.
Contohnya yang kanan, dari akar A sampai B-nya seperti ini. Kalau dibagi 2, C-nya ada di sini. Maka nilai AC itu negatif, CB itu negatif. Berarti di situ ada 2 akarnya, gitu ya. Nah, kita lanjut. Mana tadi? Akar ganda. Metode bagi 2 tidak berhasil menemukan akar ganda. Hal ini disebabkan karena tidak terdapat perbedaan tanda di ujung selang yang baru. Ya, kayak barusan dicontohin, ya tiba-tiba C-nya taruh tengah sama-sama negatif. Jadi bingung mau nyari yang mana, intinya sih gitu. Karena bingung jadi tidak terlihat. Perhitungannya jadi tidak terlihat. Singularitas. Pada titik singular, nilai fungsi tidak terdefinisi. Bila selang AB mengandung titik singular, leleran metode bagi 2 tidak pernah berhenti penyebabnya. Metode bagi 2 menganggap titik singular sebagai akar karena leleran cenderung konvergen. Nah, ini yang tadi diceritakan contohnya nilai 1/X gitu ya. Tapi ini fungsinya di atas terus di bawah. Kalau per X itu kayaknya di bawah dulu terus di atas ya. Cara mengatasinya, periksa delta mutlak FB dikurangi FA. Jika FB dikurangi FA konvergen ke 0, akar yang dicari pasti akar sejati. Jika divergen, akar merupakan titik singular atau akar semu gitu ya. Pada setiap leleran pada metode bagi 2, kita mencatat bahwa selisih antara akar sejati dengan akar hampiran tidak pernah melebihi setengah panjang selang saat itu. Pernyataan ini dinyatakan oleh teorema berikut. Nah, seperti ini bagi 2 ya. Ini buktinya. Ini jelas bahwa pada leleran ke R, posisi CR akan akar hampiran S akar sejati. Nah, seperti ini ya. Jadi nggak bakal lebih dari setengah. Ya karena dibagi 2 ya. Oke. Jadi selisih akar sejati dengan akar hampiran tidak pernah lebih dari setengah epsilon. Ini contohnya. Oke, ini contoh. Nah, ini contoh. Kalau contoh cenderung lebih seru karena terlihat gitu ya. Temukan akar fx sama dengan f pangkat x dikurang 5x kuadrat di dalam selang 0,1. Dari 0 sampai 1 berarti ya. Dan E-nya 0,0001 gitu ya. Wah, masih banyak. Saya pikir segini aja. Berarti kita cari dari 0 sampai 1. Ini caranya menggunakan metode bagi 2 ya. Metode bagi 2. Nah, ini terlihat nih cara metodenya. Yang pertama, dari A-nya 0, B-nya 1. Oke, selesai. Kita potong di tengah-tengahnya itu 0,5. Nah, sekarang FA-nya berarti ketika dimasukkan nilai 0, nilai FA-nya sama dengan 1 ya. Dimasukin ke rumus ini ya, tentunya ke rumus fx. FC-nya 0,3 dan FB-nya 0,2. Berarti pengali mana yang dikali negatif? FA dikali FC atau FC kali FB? Tentu FC kali FB dong. Berarti ini C sampai B. Berarti 0,5 sampai 0,1. Kita pilih selang yang 0,5 sampai 0,1. 0,5 sampai 0,1. Lalu kita bagi 2 lagi, 0,75. Lalu kita cari nilai fungsinya. Ketika FA yang baru itu 0,3, FC itu min 0,69, FB-nya min lagi. Berarti supaya dikalikan dapat negatif berarti yang beda tanda dong. Kalau FC FB negatif positif malah. Berarti FA FC. Berarti FA FC berarti kita pilih batas dari 0,5 sampai 0,75. 0,5 sampai 0,75. Taruh tengahnya 0,625. Nah, didapat nilainya yang ini berarti kita pilih 0,5 sampai 0,625. Nah, proses ini dilakukan terus ya, dilakukan terus sampai dapat. Nah, ini lebarnya. Nah, lebarnya
Segini kan tadi dari 0 sampai 1 bagi 2, jadi setengah hedang. Setengah bagi 2, 0,25 hedang. Terus bagi 2 terus. Berhentinya di mana? Nah, ini kuncinya. Nah, di sini sampai 0,0001. Nah, ini 0,015. Kalau dibulatkan masih 2 ya. Jadi kita berhenti di sini. Nah, didapat selangnya itu yang ini. Berarti nilai akarnya di sini. Berarti di antara 0,6002 60,52,7 ini 6. Berarti ya 65 lah ya. 6 antara 3 sampai 7 sampai 10 berarti ada 7 angka 3,5 berarti 0,60526 66 lah gitu lah, kira-kira 66 atau 67 lah ya. Nah, gitu. Nah, di sini sehingga akarnya adalah X. Ini ngambil yang kiri nih kayaknya. Ngambil yang tengah dia ya. Dia ngambil yang tengah. Di tengah-tengah antara yang ini dan ini. Dia paling dekat di situ. Sebenarnya kalau misalkan kita deketi lagi ya kita ambil yang antara ini lagi gitu. Cuma karena syaratnya udah terpenuhi ya kita udah selesai aja. Kita ambil yang tengah. Selesai. Jadi hampiran akarnya 0,605263. Jumlah leren yang dibutuhkan adalah R ln mutlak 1 dikurangi 0 dikurangi ln 0,001 dan 2. 16, nah di sini sama ya. Jadi dibutuhkan minimal 17 kali leleran. Nah, gitu. Oke. Nah, itu untuk materi hari ini kita menggunakan metode bagi duo untuk mencari akar. Ternyata waktu SD akar yang sederhana yang caranya ada seperti tadi yang pertama, lalu pakai kurung, terus ada yang melengkapkan akar dan sebagainya, ternyata itu cara yang termasuknya otomatis. Cara yang manualnya atau misalkan kita mau bikin kalkulator, ternyata kayak gini caranya. Ya lumayan gitu ya. Ada satu metode yaitu metode bagi dua. Oke, itu materi untuk kali ini. Semoga bisa dipahami. Silahkan menambah materinya di tempat yang lain sehingga bisa saling melengkapi. Nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Sekian, apabila ada kesalahan saya mohon maaf dan saya menerima masukan dengan cara yang baik pula ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.